Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nurfitriani dengan NIM 225008108. Di sini ingin menjelaskan revisi dari seminar TA2 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi di video ini saya akan menjelaskan perihal metode yang saya pakai, dasar teorinya, cara saya memvalidasi hasilnya, dan progres dokumen yang sekarang. Poin revisi pertama itu ada metode yang dipakai dan cara kerjanya. Pertama, di metode ini saya menggunakan Deep Key Network atau disingkat dengan DKN. DKN itu turunan dari algoritma Key Learning di Reinforcement Learning sendiri. Bedanya apa sih? Kalau Key Learning itu biasa menyimpan nilai Key di dalam semacam tabel. Jadi tiap kombinasi state dan action itu ada nilainya sendiri. Nah, kalau di kasus ini tuh kan nggak mungkin karena film yang ada di dataset itu berjumlah 14.026 judul. Kalau diberikan tabel kombinasinya itu bisa jutaan atau kebesaran, makanya nilai Q-nya itu dihitung menggunakan jaringan saraf tiruan yaitu neural network. Disitulah kenapa namanya menjadi Deep Key Network. Sekarang saya akan menjelaskan alurnya dari awal sampai akhir output rekomendasi. Langkah pertama itu kita melakukan pengecekan pada data historis pengguna yang dimana itu akan diubah menjadi state. Setiap user kan memiliki riwayat tontonan film. Di situ kita urutkan berdasarkan waktunya. Nah, dari riwayat itu saya mengambil 3 film terakhir yang ditonton untuk menjadi itu state saat itu yang disebut sliding window dengan ukuran 3. Lalu langkah 2 itu state diubah menjadi angka lewat embedding layer. Kenapa? Karena kan komputer tidak mengerti kalau misalnya langsung kita kasih seperti misal movie ID itu 101, 505. Nah, itu tidak akan bisa. Jadi tiap movie ID itu kita ubah dulu menjadi vektor angka lewat embedding layer agar diproses jaringan saraf vektor dari 3 film itu dan digabung jadi satu representasi state. Langkah ketiga masuk ke jaringan sarafnya untuk dihitung nilai Q-nya. Representasi state tadi kan masuk ke 2 hidden layer yaitu 128 neuron terus 64 neuron. Di sini tuh kita memakai aktivasi relu. Terus di output layer modelnya itu mengeluarkan nilai Q untuk setiap film yang ada di database-nya. Jadi jika film sebanyak tadi 14.026 film yang keluar, maka 14.026 nilai Q juga. Jadi satu nilai itu per film yang menunjukkan seberapa bagus film itu direkomendasikan untuk user di kondisi saat itu. Langkah keempat itu pilih film dengan nilai Q tertinggi sebagai rekomendasinya. Dari 14.026 nilai Q tadi kan sistem tinggal mengambil yang paling tinggi atau kita bisa merekomendasikan 5 film yang akan dipilih user. Ini tuh disebut action dalam kerangka reinforcement learning-nya. Selanjutnya ada langkah kelima di mana sistem itu belajar dari feedback atau reward kita sebutnya. Di sini tuh user memberikan rating ke film yang direkomendasikan itu. Rating itu diubah menjadi reward. Nah, rating 4 sampai 5 itu kita kasih reward plus 1, rating 3 itu rewardnya 0, dan rating 1 sampai 2 itu rewardnya minus 1. Reward ini dipakai untuk mengoreksi nilai Q yang tadi diprediksi model agar prediksi berikutnya makin akurat. Jadi si prosesnya itu diulang terus pada interaksi baru sampai model belajar polanya di tiap user. Lalu bagaimana supaya proses belajarnya itu stabil atau terurut? Di sini tuh kita ada 2 trik tambahan, yaitu yang pertama ada experience replay di mana itu menyimpan pengalaman lama semacam memori. Lalu pas training itu kita mengambil acak agar si model nggak cuma belajar dari data yang berurutan terus. Dan ada target network yaitu jaringan salinan yang diupdate berkala, dipakai untuk menghitung target Q biar nilainya targetnya nggak berubah-ubah terlalu cepat. Ada satu hal yang di sini juga yang tadi katanya model mengeluarkan nilai Q untuk semua film kan.
termasuk film-film yang sebenarnya yang udah pernah ditonton user. Itu tuh memberikan resiko kepada sistem agar merekomendasikan ulang film yang udah ditonton. Makanya di sini tuh sebelum mengambil top 5 film yang direkomendasikan, kita melakukan satu tahap lagi, yaitu namanya masking. Di sini tuh dikumpulkan dulu seluruh riwayat yang user pernah tonton, bukan cuma 3 film saja tetapi semuanya. Lalu sebelum mengambil film dengan key value tertinggi itu, nilai key untuk semua film yang di awal itu kita timpa jadi minus tak terhingga. Jadi walaupun nilai key itu film itu tinggi, emang dia suka menonton itu gitu. Begitu filmnya ada di daftar udah ditonton, nilai key-nya langsung dibikin sekecil mungkin agar nggak terpilih lagi untuk dipilih nanti di top 5 rekomendasi yang akan direkomendasikan baru kepada film itu, kepada usernya. Jadi film itu sudah dipastikan akan pilih film yang dipilih belum pernah ditonton sama usernya. Jadi urutannya itu kita riwayat tontonan lalu dibentuk menjadi step 3 film terakhir, diubah ke vektor lewat embedding, dihitung neural networknya, dan keluar nilai key untuk semua film. Film yang sudah pernah ditonton itu kita masking dan dihilangkan agar nilai key-nya baru gitu. Dari sisanya itu yang nilai key-nya tertinggi kita ambil sebagai rekomendasi final. Selanjutnya soal reward dari user itu sebenarnya bukan real time, karena kan dataset movie lens yang dipakai itu data history. Jadi action dan reward itu buat proses training diambil dari riwayat yang sudah ada di datanya. Film keempat itu memang beneran ditonton user di masa lalu, dan rating yang memang udah ada dikasih dulu ke film yang itu gitu. Keduanya sudah tercatat di dataset. Jadi trainingnya itu belajar dari pola-pola historis secara offline, bukan menunggu user real time nonton dan kasih rating baru. Di sini juga kenapa kita ngambil 3 film terakhir dari stat. Stat itu kan istilahnya kondisi atau situasi user saat itu, dipakai sistem untuk menentukan rekomendasi apa yang cocok. Nah, karena preferensinya user itu berubah-ubah dari waktu ke waktu, misalnya minggu ini user lebih suka nonton action, bulan depan lagi sukanya drama. Di situ kita nggak pakai seluruh riwayat tontonan user, tapi cuma 3 film saja, 3 film yang terakhir ditonton. Lalu kita berikan contoh, misal user A udah menonton berurutan film PQRST gitu ya. Nah, jika kita mau mengasih rekomendasi berikutnya itu, sistem cuma lihat dari 3 film yang paling terbaru, yaitu RST-nya. Itu tuh kita jadikan stat yang sekarang, bukan PQ gitu ya yang udah lama. Jadi stat itu semacam bergeser ke terus tiap ada tontonan baru, makanya namanya sliding window. Begitu user menonton film berikutnya, itu misal film U, jendelanya itu geser jadi si window 3 nya itu tadi geser jadi STU gitu, dan seterusnya. Alasan mengambil tiga ukuran 3 pada sliding window juga kan, pertama agar representasi preferensi terkini yang paling relevan dipakai, bukan kebiasaan lama yang mungkin udah nggak relevan gitu. Keduanya biar ukuran input ke neural network tetap konsisten. Jadi jika pakai semua riwayat kan terlalu panjang datanya, beda-beda tiap user, dan itu bikin susah. Nah, dari 3 film yang jadi bukti bahwa metode di sini tuh sifatnya sequential recommendation, beda dengan collaborative filtering biasa yang cuman melihat user ini mirip dengan user lain gitu. Jadi DKN yang saya pakai di sini benar-benar memperhatikan urutan tontonan untuk bisa menangkap pergeseran minat usernya. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.